Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks sosiokultural di daerah Kalimantan Selatan pada mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Profesor Dr. Haji Aminuddin Prahatama Putra, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Ihsan, yang kedua Muhammad Mukhtar Lutfi Anwari, yang ketiga saya sendiri Nur Zakiyatun Hibziah, yang keempat Nur Azizah Hayati, yang kelima Nurul Komariah, dan yang keenam Nurafni Cahyu. Pertama-tama, mari kita ketahui ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang patut kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua adalah pendidik diibaratkan sebagai petani yang menanam padi. Artinya, seorang petani itu menanam padi untuk akhirnya disemai. Sebelumnya, dia rawat dengan baik dan akhirnya padi itu akan menjadi beras. Artinya di sini pendidik diibaratkan sebagai petani. Pendidik bertugas untuk menuntun para siswa atau para peserta didik agar mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tetapi ingat, di sini pendidik tidak dapat menentukan apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Tugas pendidik hanyalah menuntun peserta didik untuk mendapatkan kemerdekaan belajarnya. Kemudian, pendidik berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak. Artinya di sini kembali lagi pendidik berupaya menuntun apa yang ada pada peserta didik untuk dikembangkan lebih lagi agar peserta didik tersebut berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan. Selanjutnya, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Kemudian yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Di sini sudah kita ketahui menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu kodratnya adalah bermain. Jadi maka dari itu, kita sebagai pendidik patut mengkombinasikan belajar sambil bermain ataupun bermain sambil belajar. Selanjutnya, yaitu tentang kearifan budaya daerah Kalimantan Selatan sebagai penguatan karakter peserta didik. Pada kali ini, kami memilih sastra lisan Madihin. Nah, sastra lisan Madihin merupakan salah satu budaya yang ada di Kalimantan Selatan. Sastra lisan Madihin ini masih eksis dan sering dipentaskan di tengah masyarakat suku Banjar. Selain sebagai sarana hiburan, Madihin juga dapat menjadi sarana pembentukan moral dan tingkah laku. Papadahan atau peringatan yang diungkapkan pamadihinan dalam syair ini ditujukan untuk semua yang hadir mendengarkan pagelaran, agar selalu menghormati sesama manusia. Apalagi terhadap kedua orang tua, disarankan untuk selalu berbuat yang sebaik-baiknya. Kemudian, nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian Madihin dapat berupa nilai pendidikan, agama, moral, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai inilah yang ingin disampaikan oleh pamadihinan atau orang yang membawakan Madihin tersebut kepada para halayak, pendengar, atau penikmatnya. Selanjutnya, kekuatan konteks sosiokultural di Kalimantan Selatan yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara ada 5. Yang pertama, religi. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, budi pekerti. Yang keempat, moral. Dan yang kelima, estetika.
Nah, sekarang bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah yang relevan menjadi penguatan karakter pada peserta didik. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah nilai religi. Madihin seringkali digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai agama kepada masyarakatnya. Karena madihin sering diadakan atau dipentaskan di berbagai acara. Sesuai dengan acaranya tersebut, ketika pemadihin menyampaikan nilai-nilai agama, maka nilai religi bisa dikontekstualkan terhadap karakter peserta didik. Kemudian, nilai pendidikan. Madihin selalu memberikan nilai pendidikan yang seringkali berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, nilai budi pekerti. Kesenian madihin seringkali menyampaikan pesan berupa nilai-nilai perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, nilai moral. Kesenian madihin mengandung pesan moral dalam penyampaiannya seperti sopan santun, etika, kekeluargaan, dan keberanian yang dilandasi kebenaran. Kemudian ada nilai estetika. Madihin sebagai sarana berekspresi melalui tutur kata. Nah, selanjutnya kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku peserta didik di kelas sesuai dengan konteks lokal sosial budaya daerah. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa menumbuhkan nilai-nilai moral ke dalam jiwa seorang anak sangatlah penting. Pemikiran yang dituangkan oleh Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan budi pekerti bahwa pendidikan harus diarahkan pada pembentukan karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Melalui pendidikan, peserta didik dapat dibantu untuk mengerti nilai-nilai karakter yang diharapkan dan pelan-pelan membantu mereka melatih dan menjadikan nilai itu sebagai sikap hidup mereka. Kemudian, pendidikan karakter atau budi pekerti itu tidak terlepas dari trilogi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulada, yang artinya di depan menjadi teladan, yang kedua, Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun motivasi, dan yang ketiga, Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberi dorongan. Trilogi Ki Hajar Dewantara ini patut dilaksanakan oleh kita sebagai pendidik. Jadi, jangan sampai lupa bahwa kita sebagai pendidik itu ketika di depan menjadi teladan, di tengah-tengah peserta didik kita membangun motivasi, dan di belakang memberikan dorongan untuk mencapai cita-cita ataupun apa yang diinginkan oleh peserta didik. Sekali lagi diingat, Ingarso Sung Tulada, Ing Madya Mangun Karso, Tutwuri Handayani. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diimplementasikan pada konteks sosiokultural daerah Kalimantan Selatan. Semoga materi yang kami sampaikan pada kali ini dapat memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.